Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir melanjutkan ta'lim kita, pembacaan tafsir Al-Jalalain yang kita akan teruskan daripada surah At-Talaq ayat yang ketiga. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah ganjar dengan ampunan daripada Allah, dan kita semua yang hadir mendapatkan naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yakhturu bibalihi. Barang siapa dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakhturu bibalihi, yang terlintas pada fikirannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fi umurihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah pada urusannya, pada segala urusannya, fahuwa hasbuhu kafihi, maka dia Allah yang akan mencukupkan keperluannya itu. Innallaha balighun amrahu. Kalau dalam tafsir saya ini disebut begitu ya. Kalau dalam Quran Bapak-bapak, innallaha balighu amrih, ya. Balighu amrih, jadi mudhaf pilih. Kalau dalam tafsir saya ini disebutkan innallaha balighun amrahu. Ustaz Sarani gitu juga? Enggak bagi waras ya. Baik, kalau tafsir saya ini disebutkan begitu, innallaha balighun amrahu. Bisa juga dibaca innallaha balighu amrih. Dalam Quran Bapak-bapak begitu ya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya, menyampaikan urusannya. Muradahu, wa fi qira'atin bil idhafati. Nah, dalam riwayat yang lain dibaca dengan idhafah, ya. Yang diidhafah itu yang mana? Yang itu balighu amri, ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Karakhain wa syiddatin, seperti dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Qadra miqatan. Setiap masalah itu Allah sudah tentukan ukurannya. Miqatan, ukurannya, waktunya, tempatnya, gitu ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ketiga ini sebetulnya dia menyambung dengan akhir ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
Ayat ini kita kenal sebagai ayat 1000 dinar. Ya. Biasanya orang tempel-tempel di mana? Di rumahnya, di tokonya, di restorannya. Biar kenapa? Biar menarik rezeki katanya. Tetapi ayat itu lebih tepat untuk diamalkan, bukan hanya sebagai tempelan di rumah, ya. Bukan sebagai pajangan semata. Walaupun memang setiap ayat Quran itu ada maziyah, ada kelebihan, ya. Tetapi tujuan Quran diturunkan itu supaya kita dapat mengamalkan isinya, ya. Dan Allah menyuruh pada ayat tersebut dengan perintahnya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu perintah awal. Nah, ketika orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Ini kunci utama. Kalau kita ingin keluar dari masalah hidup, jangan pernah kita malah jauh daripada Allah. Allah menegaskan pada ayat ini bahwasannya barang siapa yang ingin dijadikan masalahnya selesai, kuncinya yang pertama, wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari setiap masalahnya jalan keluar. Nah, ada asbabun nuzul, ada sabab nuzulnya ayat ini. Disebutkan dalam riwayat bahwasannya ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik al-Ashja'i ini dia punya anak yang bernama Salim. Anaknya ini ditangkap dan ditahan oleh orang-orang musyrikin. Ketika ditahan, istrinya sangat bersedih, nangis. Kemudian Auf bin Malik al-Ashja'i ini datang berjumpa Nabi, kemudian diceritakan masalahnya. Nabi perintahkan kepada Auf bin Malik al-Ashja'i, apa kata Nabi? Ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Kemudian Nabi suruh banyak, wa aktsir min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi suruh dia banyakkan baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dia pulang ketemu istrinya. Sampai di rumah diberitahu, dia sudah cerita kepada Rasulullah, Nabi pesan kepada kita untuk bertakwa, untuk sabar, dan dia suruh kita baca banyak-banyak la haula wa la quwwata illa billah. Maka kata istrinya, wahai suamiku, itu adalah sebaik-baik nasihat, sebaik-baik pesan yang Nabi sampaikan kepada kita. Ayo kita sama-sama amalin. Maka diamalkan. Nah, ketika Nabi menyuruh orang ini untuk bertakwa, untuk bersabar, pada waktu itu berarti dia disuruh untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Tingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan sesiapa. Kemudian sabar dan banyakkan baca la haula wala quwwata. Maka dibaca banyak-banyak. Nah, setelah dilakukan itu, tidak lama kemudian anaknya ini dapat melarikan diri daripada tahanan. Entah kenapa musuhnya ini, orang-orang musyrikin, lalai daripada menjaga orang ini, daripada menjaga si Salim anaknya. Terlepas, dia tidak diceritakan kenapa dia dapat terlepas, apakah dia tertidur ataupun dia lalai bagaimana, tidak disebutkan. Walhasil dia dapat keluar daripada tahanan. Bukan hanya dapat mengeluarkan dirinya, melepaskan dirinya, tetapi ketika dia keluar, dia juga bawa hewan-hewan yang dimiliki oleh musyrikin. Kambing-kambing mereka dibawa lari. Sebanyak berapa? 4.000 ekor. Bayangin, habis di penjara, kemudian dapat melarikan diri, bukan hanya lari, kambingnya dibawa kabur. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ketemu sama bapaknya. Bapaknya terkejut. Yang di luar adalah anaknya yang sebelum ini ditahan oleh orang musyrikin. Terkejut dia. Nah, kemudian turunlah ayat ini, ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Masalahnya selesai tidak? Selesai. Anaknya kan dikeluhkan oleh dirinya. Ya Rasulullah, anakku di penjara, ditahan. Selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa maksudnya tuh? Dia pulang bukan bawa dirinya aja, dia bawa kambing 4.000 ekor. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya, menyampaikan urusannya itu. Nah, ini harus kita betul-betul jadikan sebagai pegangan kita. Setiap kita ada masalah, jadikan ayat ini sebagai pegangan. Bukan hanya ditempelin di rumah, tetapi diamalkan isinya. Ya. Ada orang cerita ngeluh, ya. Di kompleknya itu banyak banget anjing. Banyak banget anjing. Kemudian dia tanya sama Ustadz, Ustadz ada nggak ayat Quran yang bisa mengusir anjing? Nah, jadi dalam pemahaman dia, ayat Quran itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai mengusir anjing jadinya. Ya, mengusir setan, mengusir anjing, mengusir itu macam-macam. Memang Al-Quran punya faedah itu juga. Tetapi fungsi utama Quran itu adalah untuk jadi pedoman kita, gitu ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah atur, Allah sudah tentukan. Ketentuannya sudah Allah gariskan. Di mana? Di Lauh Mahfuz yang kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan takdir ini, kalau Allah memang sudah tentukan semua ketentuan hidup kita senang, hidup kita susah, termasuk kemana kita akan pulang, baik itu ke surga atau ke neraka, itu sudah ditentukan atau belum? Sudah belum? Ketika umur kita berusia 120 hari, maka Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan roh kepada kita. Kemudian ketika meniupkan roh, Allah juga suruh malaikat ini tulis. Apa yang Allah suruh tulis? 3 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi am syakiyun aw sa'idun. Allah suruh tulis apanya? Rizkinya, ajalnya, amalnya. Kemudian apakah dia termasuk orang yang sengsara ataupun orang yang bahagia, masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tentukan waktu umurnya 4 bulan atau 120 hari. Sudah Allah tentukan. Nah, ketika mendengar hadis ini bahwa Allah sudah tentukan semuanya, termasuk kemana kita akan pulang, sahabat-sahabat yang mendengar itu bertanya kepada Rasulullah. Mungkin pertanyaan sahabat ini sama, ada di kalangan jamaah juga ada yang punya pikiran kayak gitu. Ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan oleh Allah kemana kita akan pulang, buat apa kita beramal? Ya. Buat apa kita beramal? Afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Bukankah kita sebaiknya bertawakal saja dengan kitab yang Allah sudah tentukan itu, dan kita tak payah beramal, gak usah beramal. Nah, apa kata Nabi? La, jangan begitu. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu telah dimudahkan terhadap apa yang menjadi takdirnya. Kita sudah tahu atau belum
kemana kita akan pulang? Belum tahu kan? Ya. Maka Nabi suruh kita beramal, karena setiap orang yang mempunyai takdir akan dimudahkan untuk menuju kepada takdirnya. Kalau kita sekarang rajin datang ke masjid sholat subuh, datang majelis ta'lim kajian, itu amalan orang apa kira-kira? Penghuni surga atau neraka kira-kira? Nah, kalau ini senantiasa istiqomah kita lakukan, insya Allah tempat kembali kita adalah kepada surga. Kata Nabi begitu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kita termasuk ahli surga, insya Allah kita dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Begitu. Tugas kita hanya apa? Tugas kita hanya beramal. Ya, itu yang Nabi suruh kepada kita. Dan kita berharap kita dapat istiqomah sampai akhir hayat dengan amal-amalan yang seperti ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Setiap segala sesuatu sudah Allah tentukan. Karena apa? Kalau Allah tidak tahu takdir kita nanti bagaimana, berarti Allah itu lemah, ya kan? Kalau Allah tidak tahu kemana nasib kita nanti, berarti Allah tidak memiliki sifat ilmu, dan Allah memiliki sifat itu semua. Allah tahu semuanya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sama seperti halnya begini. Kalau kita sebagai guru di sekolah mengajar anak-anak selama 1 semester, selama setahun, ini kira-kira si guru ini sudah tahu atau belum? Ini murid yang bakal dapat lulus nih, ini gagal nih, ini nilainya bagus nih, ini nilainya jeblok nih. Guru itu tahu. Berdasarkan apa? Nah, walaupun dia belum mengerjakan ujian, tetapi si guru itu tahu, ya kan? Berdasarkan ilmu si guru, kemana orang ini akan mendapatkan hasil. Maka Allah jauh daripada itu lagi pengetahuannya, lebih hebat daripada itu semuanya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Bihamzatin wa ya'in wa bila ya'in fil mawdi'aini. Dibaca pada ayat ini dengan hamzah dan ya. Wallai, panjang ya. Tadi Haji Yusuf bacanya agak pendek ya. Panjang. Wallai dengan hamzah dan ya. Dan juga ada ayat yang dibaca bila ya'in. Ada juga ayat yang dibaca wallai, enggak panjang. Ada fil mawdi'aini dalam 2 tempat dalam Quran itu. Wallai artinya dan mereka-mereka, perempuan-perempuan maksudnya. Ya isna minal mahidi, bimakna al-haid, yang mereka tidak lagi haid, atau dalam bahasa kita yang sudah menopause, ya, yang sudah menopause. Perempuan-perempuan yang sudah lagi tidak haid, yang menopause. Min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kalian. Inirtabtum syakaktum fi iddatihinna, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya. Fa iddatuhunna 3 ashhur, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya, ini berkaitan dengan iddah ya. Kan salat ini surah At-Thalaq ya. Jadi dilanjutkan ceritanya tentang iddah. Bagi wanita-wanita yang sudah tidak lagi haid, maka tidak dapat diterapkan hukum 3 kali suci. Nah, bagaimana 3 kali suci? Memang selalu suci karena sudah tidak haid. Maka orang-orang yang sudah menopause, kalau mereka diceraikan oleh suaminya, iddahnya kata Nabi adalah 3 bulan. Qamariyah ya, bukan syamsiyah. 3 bulan qamariyah. Wallai lam yahidna, dan perempuan-perempuan yang tidak haid, lisigarihinna, karena masih kecil. Ya, ada perempuan yang sudah nikah waktu masih kecil. Ini zaman sekarang mungkin sudah tidak ada ya.
Ini zaman Nabi itu banyak terjadi seperti itu. Termasuk Nabi menikahi siapa? Aisyah itu umurnya berapa? 16. Hah? 16 apa 11? Nah, lain. Ada mazhab yang berbeda-beda. Ada yang tahu? 9. 16. 11. Ada yang lain? Aisyah dinikahi Nabi ketika umurnya 6 tahun. Aisyah dinikahi Nabi ketika umurnya 6 tahun. Tetapi tinggal bersama dengan Nabi ketika umurnya 9 tahun. Gitu. Ya. Baru ditinggali bersama, artinya tinggal bersama Nabi ketika umurnya 9 tahun. Tapi dinikahinya waktu 6 tahun. Nah, itu jangan heran, jangan pakai akal orang sekarang. Ya. Kalau orang sekarang mikir, ya Allah, anak kecil nikahin. Ya, kayak itu siapa namanya itu? Ada orang Jawa tuh. Ya. Saya puji gitu ya. Waktu itu kan heboh ya, saya puji ini ke anak-anak. Kita semua heboh. Nah, karena kita pakai cara pandang orang sekarang. Orang zaman Nabi itu bagi mereka pernikahan seperti itu biasa. Bukan suatu yang aneh. Jangankan zaman Nabi, nah, zaman nenek kita dulu berapa tahun umurnya waktu kawin? Ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, 14 tahun sudah dinikahi. Zaman sekarang kalau orang dinikahi pada umur segitu dianggap apa? Pelecehan anak-anak gitu kan. Karena sudah berbeda cara pandangnya. Tapi zaman Nabi, jangankan tadi kan saya bandingkan dengan nenek kita ya. Umur segitu dikawinin biasa. Kalau ada perempuan umur 20 tahun belum nikah pada zaman waktu itu, dianggap perempuan tua, perempuan perawan tua. Ya, zaman sekarang 20 tahun belum kawin biasa. 30 tahun masih dianggap biasa. Zaman itu dianggap sudah perempuan tua, nggak laku. Ya, karena cara pandang berbeda. Nah, zaman Nabi itu biasa. Buktinya apa? Tidak ada satupun musuh-musuh Nabi yang menjadikan itu sebagai senjata untuk menghentam Nabi. Ya kan? Ada sejarah yang bahwasannya Abu Jahal mencela-cela Nabi gara-gara nikahin Aisyah umurnya 6 tahun. Enggak ada. Baru orang sekarang yang ngomong begitu, orientalis yang ngomong begitu. Betul tidak? Karena memang biasa, jangankan begitu ya. Ada sahabat Nabi yang namanya Amr bin As. Amr bin As ini beda umurnya dengan anaknya yang namanya Abdullah bin Amr bin As itu cuma 10 tahun. Bapak sama anak umurnya bedanya 10 tahun. Kira-kira waktu nikah umurnya berapa bapaknya? Hah? Ya 11 tahun berarti kan? 9 tahun ya? Ya begitu. Bayangin coba. Itu biasa. Nah, makanya ada waktu zaman Nabi itu pernikahan seperti itu. Bahkan Nabi menikahi Aisyah ketika umurnya 6 tahun. Ya, dalam riwayat yang masyhur 6 tahun. Baru tinggal bersama ketika umurnya 9 tahun. Nah, ketika umur Aisyah 6 tahun, badannya masih agak kecil. Oleh istrinya Ummu Ruman dikasih makan. Makanan yang dapat menggemukkan badan, seperti badan orang dewasa gitu. Dikasih makan, ada jenis makanannya saya lupa. Yang untuk mengembangkan badan seseorang itu ada. Nah, bagi orang-orang yang belum haid, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Bagi orang-orang yang belum menikah, belum haid, iddahnya adalah 3 bulan. Wal mas'alatani fi ghairil mutawaffa anhunna azwajahun. Dan dua masalah yang tadi, perempuan yang tidak haid karena menopause dan perempuan yang tidak haid karena kecil, iddahnya adalah 3 bulan. Dua masalah ini adalah pada masalah
yang dimana dia diceraikan bukan karena kewafatan suaminya. Ya, berarti talaknya talak apa ini? Talak hidup, bukan talak mati ya. Nah, amma hunna, adapun perempuan-perempuan yang dicerai mati oleh suaminya. Ya, cerai mati artinya apa? Ditinggal mati. Kan ada iddahnya ya. Ya, ada iddahnya. Fa iddatuhunna ma fi ayatin. Maka iddah mereka yang ditinggal mati oleh suami fi ayatin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini iddah bagi yang ditinggal mati oleh suami. Baik itu dia menopause ataupun dia belum haid gitu. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian wa ulatul ahmali ajaluhunna, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ayyadhna hamlahunna, sampai mereka melahirkan kandungannya. Inqidha'u iddatihinna mutallaqatin aw mutawaffa anhunna azwajahunna ayyadhna. Kalau orang yang hamil, baik itu dicerai mati ataupun tidak dicerai mati, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kalau dia dicerai pada usia kandungan 1 bulan, berarti iddahnya berapa? 8 bulan ya, sampai dia melahirkan. Begitu. Nah, tapi kita sudah belajar dulu kalau menceraikan wanita pada waktu hamil, udah belum saya bilang, udah dibahas belum? Belum ya. Dicerai waktu hamil itu boleh atau tidak? Yang tidak boleh waktu kapan? Waktu haid. Ya. Waktu haid itu diharamkan untuk diceraikan. Walaupun cerainya tetap jatuh, ya, tetapi dia disebut talak bid'i. Talak bid'i. Baik, jamaah sekalian, bagi orang-orang ini dijelaskan oleh Allah waktu iddah mereka. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia ataupun di akhirat. Coba kita perhatikan lagi. Di akhir ayat itu Allah suruh lagi untuk bertakwa kepada Allah. Apa kaitannya coba? Kenapa disuruh bertakwa lagi? Karena memang urusan cerai ini urusan yang kebanyakan orang kadang-kadang lupa hukum-hukum Allah. Ya. Coba ya. Coba kita perhatikan. Dalam hukum tolak atau iddah, yang bapak-bapak tahu, perempuan-perempuan itu boleh atau tidak keluar rumah ketika di dalam masa iddah. Apalagi kalau iddah mati ya, apalagi iddah mati. Boleh nggak keluar rumah? Nggak boleh. Ikut ke kuburan boleh nggak? Apalagi ke kuburan. Yang sekarang bagaimana orang sekarang? Nah, coba. Sekarang itu sudah tidak dipakai. Ilmu ini sudah tidak dipakai. Ketika suaminya mati, semua yang perempuan ikut. Bukan hanya yang anak-anaknya, istrinya juga ikut. Iya. Mau lihat terakhir kali gitu ya, ngeraung-raung, nangis-nangis. Lah waktu giliran hidup disia-siain suaminya. Giliran mati ditangis-tangisin. Ya. Nah, ini jangan begitu. Kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, waktu itu sudah bermula waktu iddahnya. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami, jangan ikut ke kuburan. Karena itu bukan urusan penting.
Ya, bukan urusan penting bagi dia. Haram bagi perempuan, bagi istri ini ikut nguburin suaminya. Kalau yang bukan istri, hukumnya adalah makruh. Wanita-wanita ini yang bukan istri ya, baik itu saudaranya ataupun anaknya, makruh hukumnya. Nabi pernah menegur rombongan perempuan yang menunggu jenazah. Nabi iringi jenazah, ini perempuan mau ngikut ke kuburan. Ya, mau ngikut ke kubur. Kata Nabi, kamu mau ngapain? Kami mau ikut ya Rasulullah. Mereka ingin dapat ganjaran, ya kan? Kan barang siapa yang mensolatkan dapat pahala 1 kirot. Kalau ngikut nguburin dapat lagi 1 kirot. Kirot itu berapa ukurannya? Gunung besar, gunung. Segunung pahalanya. Maka mereka ini ingin ikut pahala, ingin ikut nguburin karena ingin dapat pahalanya. Maka kata Nabi, gak usah ngikut pulang. Kalian tidak diperlukan di sini. Pulang. Ya kan? Yang ngangkat kan orang laki. Yang masukin siapa? Orang laki. Yang nimbus tanahnya orang laki. Orang perempuan ngapain di situ? Nah, nongkrong doang nangis-nangis. Tidak perlu. Ya. Bahkan di antara tujuan kita mengiringi jenazah adalah supaya kita ingat kepada kematian. Kalau ada perempuan jadinya bukan ingat kematian, ingat perempuan. Apalagi yang ikut itu perempuannya cakep-cakep, cantik-cantik. Ketika yang baca talqin, kita bukan memperhatikan yang baca talqin, kita perhatikan siapa? Perempuan-perempuannya jadinya. Ketika baca doa, kita tidak fokus kepada doa, kadang-kadang kita lihat kepada perempuan. Itu rusaknya akhir zaman. Makanya kalau kita mati nanti bilang sama keluarga kita, ya. Tapi sebelum mati ngomongnya, ya. Bukan setelah mati. Pesenin, ya. Jangan ikut ke kuburan perempuan-perempuan ini, terutama istri, ya. Maka selagi suami kita masih hidup, sayang ya sekarang. Ya, jangan waktu udah meninggal baru ingin terakhir kali melihat suaminya gitu. Ya. Ini sudah banyak ditinggalin orang. Ya, sudah banyak ditinggalin orang. Jangan sampai kita punya istri begitu juga, ya. Ingatkan betul-betul. Kalau zaman ayah saya dulu meninggal tahun 2002 ya. Itu memang nggak ada yang ikut tuh. Istrinya ibu saya maksudnya nggak ngikut. Anak-anak yang lainnya, adik-adik saya yang perempuan nggak ada yang ngikut. Sama sekali nggak ada perempuan zaman itu 2002. Tapi sekarang baru berapa tahun udah lain lagi hukumnya sekarang. Nah, ada lagi orang yang karena tidak ada ilmu, akhirnya dia ngikut-ngikut orang yang tidak ada ilmu. Kok kamu gak ngikut ke kuburan? Gak boleh. Gak sayang suami ya? Ayo ikut ke kuburan. Terakhir kali. Boleh ya? Boleh. Ayo ikut. Dia ngikut orang yang gak ada ilmu. Ketika semakin banyak orang yang membuat perkara itu, orang akan menyangka itu perkara betul. Ya kan? Ini ngikut, semuanya akhirnya ngikut. Ya. Nah, hati-hati. Apa yang diperbuat oleh orang belum tentu itu berdasarkan ilmu. Jadi kita yang tukang ngaji ini jangan ngikut-ngikut orang yang tidak suka ngaji gitu. Biar kita jadi pembeda di masyarakat. Jangan sampai pengikut. Ya. Begitu ya. Ini makanya Allah ingatkan lagi di akhir ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan bagi setiap urusannya. Nih, ditegaskan lagi oleh Allah, setiap orang yang bertakwa akan dijadikan kemudahan pada setiap urusannya. Ya. Maka inilah ayat yang keempat daripada surah At-Talaq. Insyaallah ayat yang kelima kita akan sambung pada dua minggu yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Kalau ziarah boleh nggak? Sebentar, belakang dulu. Lebih dulu. Iya. Misalnya kalau orang tua kita meninggal, tapi yang orang tua
Orang tua cewek. Tetapi anaknya perempuan yang ikut itu gimana? Iya, tadi kan sudah bilang. Kalau anak perempuan, ini bukan istri ya. Ya kan perempuan ya. Yang meninggal juga perempuan, istrinya siapa? Ya, ibu kita meninggal, yang perempuan mengikut, nggak usah. Hukumnya makruh. Kalau mau datang setelah dikuburin. Setelah orang-orang udah pulang nih, besoknya mau datang contohnya. Mau ziarah ke makam ibu, boleh. Hari itu juga nih gini ya. Ketentuan orang perempuan ziarah itu tidak sama dengan orang laki. Orang perempuan itu dianjurkan ziarah ketika orang tidak banyak. Ya, ketika orang tidak ramai boleh dianjurkan juga, tapi ketika orang tidak ramai, tidak banyak. Ketika orang ramai, gak usah ikut, tungguin sampai mereka agak sepi. Ya, maka memang ziarah kubur ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, bukan hanya untuk lelaki tapi juga untuk perempuan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur waktu zaman awal-awal Islam. Karena apa? Kalian baru meninggalkan kesyirikan. Tapi sekarang fazuruha, ziarahilah. Karena menziarahi kubur itu mengingatkan kepada kematian. Begitu ya. Jadi kalau orang perempuan kalau ingin ziarah boleh. Kalau ingin ikut ke kuburan sebaiknya jangan. Enggak usah, ya, enggak usah. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Ya. Iya, lebaran ya? Iya. Iya. Waktu lebaran ya biasanya kan ya? Baik. Kalau kita ziarah sesama keluarga, itu tidak ada masalah ya. Ini yang jadi masalah kan kalau lebaran semuanya pada ziarah kan? Ya, tukang kembang laku, tukang parkir laku, ya. Waktu zaman itu memang ramai. Nah, waktu zaman kalau lagi orang ramai, sebaiknya yang perempuan gak usah ngikut. Kalau memang kita setiap tahun sudah rutin, cari waktu yang biasanya orang tidak ramai. Jangan setelah sholat Idul Fitri. Biasanya kalau setelah sholat Id memang ramai, betul nggak? Ya, karena semuanya datang. Cari waktu yang agak senggang, yang agak sepi kalau kita ingin ajak yang perempuan. Begitu ya. Karena tujuan kita ziarah kubur untuk mengingatkan kepada kematian. Kalau orang perempuan banyak datang ke situ, tujuannya tidak tercapai. Orang akan lihat kepada perempuan, bukan kepada kematian jadinya. Gitu ya. Ya, jadi kalau untuk sesama keluarga tidak ada masalah mau bawa semuanya anak-anak kita yang perempuan ziarah kubur bapak kita contohnya, tetapi cari waktu yang lebih sepi gitu Pak ya. Satu lagi kan kita kebiasaan kalau wakaf hari Durenan setelah hari lebaran kedua itu memang sekeluarga Durenan datang dan itu ada kiai terus ceramah bahkan sebelum kita mulai nah, itu mereka nggak ingetin padahal itu nyampur sepedurenan itu itu ya orang keluarga jauh-jauh udah ngumpul ya sekalian ziarah kubur ya di waktu yang terdapat. Iya. Tapi memang terbiasa. Iya. Tiap tahun, tapi hari kedua setelah lebaran. Oh gitu. Iya. Mungkin mau diingetin, udah dianggap keluarga barangkali gitu ya. Mungkin ataupun dia lupa kali gitu. Itu silaturahminya orang yang jauh-jauh ya di kuburan nanti. Iya. Masuk kan tapi silaturahimnya. Iya, mungkin niatnya silaturahim kali gitu ya. Oke, ada lagi ya, cukup ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Walaupun sedikit hanya 2 ayat, tapi mudah-mudahan dapat kita jadikan pegangan. Al-Fatihah.